Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya pada video pembelajaran terapi aktivitas kelompok. Bersama saya Sri Warsini dari Departemen Keperawatan Jiwa dan Komunitas FKKMK UGM. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyiapkan dan melakukan TAK. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menyiapkan dan melaksanakan TAK pada praktek profesi nanti. Sebelum kita menyaksikan bagaimana pelaksanaan TAK tersebut, ada baiknya kita mengulas jenis TAK. Ada 4 macam jenis TAK, yaitu TAK stimulasi persepsi atau kognitif, TAK stimulasi sensori, TAK orientasi realitas, dan TAK sosialisasi. Setiap TAK memiliki tujuan dan indikasi masing-masing. Kali ini kita akan membahas terkait TAK sosialisasi sesi 1 yang bertujuan agar pasien mampu memperkenalkan dirinya sendiri dengan menyebutkan nama panggilan yang disukai, asal, dan hobi. Video ini juga akan terdiri dari 3 segmen, yaitu persiapan TAK oleh kelompok terapis, pelaksanaan TAK oleh kelompok pasien, dan evaluasi TAK oleh kelompok terapis. Pada persiapan TAK, kelompok terapis dapat menyusun proposal berdasarkan situasi kelompok pasien yang ditemui di rumah sakit. Mereka juga membagi tugas di antara terapis. Ada yang menjadi leader, co-leader, evaluator, dan fasilitator. Nah, mari kita saksikan bersama video persiapan TAK. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Seperti janji kita kemarin, hari ini kita akan mendiskusikan kegiatan terapi aktivitas kelompok untuk pasien-pasien kita yang berada di ruang teratai 5. Sedikit saya laporkan bahwasanya di ruang teratai 5 ada 5 orang pasien yang mengalami isolasi sosial, 3 orang pasien dengan halusinasi, dan 2 orang pasien dengan harga diri rendah. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk memberikan usulan, masukan sekiranya metode terapi aktivitas kelompok apa yang sesuai atau jenis TAK apa yang sesuai untuk pasien-pasien kita di ruang teratai 5. Silahkan. Saya boleh. Silahkan perawat Allen. Jadi menurut saya terapi TAK yang mungkin cocok untuk pasien-pasien dengan yang sekarang ada di ruang kita sekarang itu adalah TAK sosialisasi. Karena mayoritas kalau saya lihat tadi pasien-pasien yang ada itu mengalami masalah dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-teman dan lingkungan sekitar. Bagaimana? Benar, dan karena ini merupakan kali pertama kita melakukan terapi aktivitas kelompok, maka memang lebih cocok untuk dilakukan TAK sosialisasi sesi pertama. Baik, terima kasih Perawat Kartika. Perawat Kadek, ada tanggapan lain mungkin? Ya, saya setuju untuk dilakukan hal tersebut. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk masukannya dan juga tanggapannya. Kita akan melakukan TAK sosialisasi sesi pertama untuk pasien-pasien kita di ruang teratai 5. Sekarang, kita akan membagi untuk peran masing-masing di antara kita berempat. Kita ada 4 orang, dan berdasarkan jumlah pasien akan ada 1 leader atau pemimpin dalam sesi TAK kali ini. Saya akan menunjuk perawat kadek, kemudian untuk fasilitator kita membutuhkan 3 orang. 2 orang sebagai pendamping pasien, ada perawat Allen dan juga perawat Kartika. Dan saya sendiri akan sebagai notula dan juga membantu untuk mengevaluasi jalannya TAK. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk sesi kali ini. Dan saatnya setelah ini kita akan membuat proposal untuk segera kita lakukan sesi TAK keesokan harinya kepada pasien teratai 5. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat pagi. Pagi. Pada sesi kali ini akan kita saksikan bagaimana TAK dilakukan. Kelompok perawat telah menyiapkan alat yang dibutuhkan, melakukan setting tempat, dan menyiapkan pasien. Selamat pagi Mas dan Mbak sekalian, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi. Oke, pada baik semua ya. Nah, pada pagi hari ini sesuai dengan janji kita kemarin, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok. Nah, tujuannya adalah supaya kita saling mengetahui satu sama lain.
Nah, sebelum kita memulai terapi aktivitas kelompok, perkenalkan terlebih dahulu, saya perawat Kadek sebagai pemandu kegiatan hari ini dan juga didampingi oleh perawat Ulfa dan perawat Alen, serta juga perawat Yopi, seperti itu. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana peraturan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Nah, jadi nanti Mas dan Mbak sekalian diminta untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Kemudian apabila ada yang ingin izin ke toilet seperti itu, nanti bisa izin ke saya terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara permainannya. Nah, di sini saya ada gelas seperti itu. Nanti gelas ini akan diputarkan searah dengan, berlawanan arah jarum jam seperti itu. Dan nanti juga akan difasilitasi oleh perawat Yopi untuk menghidupkan musik. Nah, ketika nanti musik ini sudah berhenti, nanti siapa yang memegang gelas ini diperkenankan untuk menyebutkan nama, kemudian nama panggilan, asalnya dari mana, dan hobi seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin ya. Mau izin kemana? Oh, ya, silahkan, didampingi oleh perawat Alen ya. Sudah siap semuanya? Siap ya? Mari kita mulai. Silahkan perawat Yopi untuk memutarkan musiknya. Teriak. Ya, berhentinya di Mbak Vina ya. Silakan Mbak Vina disebutkan yang tadi, namanya siapa, nama panggilannya siapa, kemudian asalnya dari mana, dan hobi yang disukai apa. Ayo, coba disebutin namanya ke teman-teman. Nama. Namanya Previana. Oke, kalau nama kesukaannya? Cinta. Biar dipanggil oke, Mbak Cinta. Oke, alamatnya di mana? Coba. Alamat? Rumahnya? Di Sleman. Di Sleman. Kalau hobinya? Hobi? Aktivitas yang disukai gitu? Main? Main apa? Main gelas. Oke, main gelas. Pada pelaksanaan TAK, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Leader wajib untuk menyampaikan aturan bermain dan cara bermain. Fasilitator wajib menstimulasi atau memfasilitasi pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, kita juga harus konsisten terhadap tugas dan reinforcement. Artinya, setiap pasien mendapatkan tugasnya. Dan setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, kita wajib memberikan pujian atau tepuk tangan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan harga diri pasien. Sesi berikutnya akan kita tampilkan evaluasi TAK yang akan dilakukan oleh kelompok terapis. Baik teman-teman, saat ini kita akan melakukan evaluasi dari kegiatan TAK tadi. Silahkan perawat Yopi untuk menyampaikan bagaimana hasilnya. Oke, baik, terima kasih perawat HD dan juga teman-teman menyampaikan hasil TAK sosialisasi sesi pertama yang telah kita lakukan. Terdapat 5 orang pasien yang sudah bisa memperkenalkan diri dengan baik atau dengan dukungan minimal. Kemudian ada 1 pasien yang masih membutuhkan bantuan lebih untuk bisa memperkenalkan diri. Sehingga 80% dari target yang kita tetapkan sebelumnya sudah tercapai. Seperti itu. Oke, baik. Berarti lebih dari standar yang kita tetapkan ya. Nah, kalau dari perawat Kartika, kira-kira apa alasannya pasien Cinta tadi tidak begitu bisa memenuhi tugasnya? Sepertinya pagi ini pasien kurang baik suasana hatinya, tapi tadi masih bisa distimulasi. Oke, baik. Nah teman-teman, saya rasa cukup untuk evaluasi kita hari ini dan mari kita bisa lanjutkan untuk menyusun laporannya bersama-sama.
Baiklah, oke, siap. Pegang. Ya. Pada saat evaluasi, kelompok terapis bisa menelaah pasien manakah yang bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan mana yang belum. Hal ini menjadi rencana tindak lanjut bagi perawat yang merawat pasien tersebut. Selain itu, kelompok juga bisa menilai apakah kriteria evaluasi yang telah ditetapkan di proposal tercapai. Apabila belum, maka perlu dikaji apakah penyebabnya. Demikian video pembelajaran TAK Sosialisasi Sesi 1 kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran tentang bagaimana mempersiapkan dan melakukannya. Selamat mencoba dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.